Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Dina Agustin dengan NIM 22136119. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis data sistem informasi geografis. Jenis data ini terbagi dua, yaitu data vektor dan data raster. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai data vektor. Data vektor merupakan jenis data sistem informasi geografis yang paling umum. Sebagian besar data yang dimuat ke dalam program perangkat lunak sistem informasi geografis cenderung berupa data vektor. Data vektor mewakili data geografis yang disimbolkan sebagai titik, garis, atau poligon. Data vektor sering digunakan untuk mewakili data seperti jalan, sungai, dan batas wilayah provinsi. Data vektor dibagi menjadi tiga jenis, yaitu data titik, garis atau busur, dan poligon. Yang pertama ada data titik. Data titik paling sering digunakan untuk merepresentasikan fitur yang tidak berdekatan dan untuk merepresentasikan titik data diskrit. Titik memiliki dimensi 0, oleh karena itu Anda tidak dapat mengukur panjang atau luas dengan kumpulan data ini. Yang kedua, data garis. Data garis atau busur digunakan untuk merepresentasikan fitur linier. Contoh umumnya adalah sungai, jalan setapak, dan jalan raya. Ciri garis hanya mempunyai satu dimensi, sehingga hanya dapat digunakan untuk mengukur panjang. Yang ketiga, data poligon. Poligon digunakan untuk mewakili area seperti batas kota pada peta skala besar, danau, atau hutan. Fitur poligon bersifat dua dimensi, dan oleh karena itu dapat digunakan untuk mengukur luas dan keliling suatu fitur geografis. Yang kedua, yaitu data raster. Data raster mewakili data geografis sebagai matriks sel yang masing-masing berisi nilai atribut. Meskipun luas berbagai bentuk poligon dalam kumpulan data bisa berbeda, setiap sel dalam kumpulan data raster adalah sel yang sama. Ukuran area di dunia nyata yang diwakili oleh setiap sel dikenal sebagai resolusi spasial. Data raster sering digunakan untuk mewakili data seperti elevasi, suhu, atau kepadatan populasi. Data raster terbagi dua, yaitu data raster diskrit dan data raster berkelanjutan. Data raster diskrit biasanya diwakili oleh nilai integer dalam data raster, dengan setiap nilai unik mewakili kategori atau kelas berbeda. Misalnya, lapisan raster yang mewakili tipe tutupan lahan mungkin memberikan nilai 1 untuk hutan, 2 untuk lahan pertanian, dan 3 untuk wilayah perkotaan. Data raster berkelanjutan, yaitu nilai data kontinu bersifat numerik dan mewakili pengukuran yang dapat mengambil nilai apapun dalam suatu rentang. Adapun jenis data raster. Jenis data raster ada tiga. Yang pertama, data raster tematik. Contoh kumpulan data raster tematik disebut DEM. Setiap sel menampilkan ukuran piksel 30 meter dengan nilai ketinggian yang ditetapkan ke sel tersebut. Yang kedua, data raster citra. Setiap sel berisi satu nilai yang mewakili nilai dominan sel tersebut. Kumpulan data raster merupakan bagian intrinsik dalam sebagian besar analisis spasial. Yang terakhir yaitu data raster spektral. Data spektral menyajikan citra udara atau satelit yang kemudian sering digunakan untuk memperoleh informasi vegetasi atau geologi dengan mengklasifikasikan ciri spektral dari setiap jenis fitur. Baiklah, sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.